Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 71, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kakak Jido, kamu memiliki begitu banyak suara, tolong beri kami 2. Kedua gadis itu memohon pada Jido Kaili. Jido Kaili berkata sambil menyeringai, ya, kalian berdua harus menemaniku malam ini. Pada saat ini, kedua gadis itu tercengang, mereka hanya siswa sekolah menengah, dan mereka belum pernah tidur dengan siapapun sebelumnya. Jika mereka diminta untuk mencium, mereka berdua tidak akan ragu, tetapi kedua gadis itu sedikit takut untuk tidur dengan mereka. Tidak apa-apa jika Anda tidak setuju, maka saya akan merobek tiketnya. Melihat kedua gadis itu ragu-ragu, Jido Kaili bersiap untuk merobek tiketnya. Kakak Jido, saya setuju, saya setuju. Akhirnya seorang gadis mengertakkan gigi dan berkata. Melihat ini, gadis lain itu juga buru-buru mengangguk. Aku setuju, aku juga setuju. Haha, jika kalian berdua berani membohongiku, kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Jido Kaili tertawa dan memberikan tiket masuk pada kedua gadis itu. Kedua gadis itu memegang tiket dan tertawa dengan gembira. Bagaimana kalian berdua bisa menyetujui hal seperti itu untuk tiket? Cepat dan kembalikan padanya, kakakku benar-benar bisa mendapatkan tiketnya. Yuren Lewis tidak ingin melihat kedua teman baiknya jatuh ke tangan Jido Kaili, jadi dia buru-buru berkata tentang persuasi. Yuren Lewis, berhentilah berpura-pura. Kami tidak akan mempercayaimu lagi. Salah satu gadis berkata kepada Yuren Lewis dengan marah. Yuren Lewis, jika kamu mau, kamu hanya perlu menciumku, kata Jido Kaili main-main. Kamu harus menyerah, ini hanya konser, ini masalah besar untuk tidak menonton. Yuren Lewis memelototi Jido Kaili. Oke, karena kamu memiliki tiket, ayo masuk, kata Jido Kaili, melangkah maju dengan satu tangan memeluk seorang gadis, siap mengantri untuk pemeriksaan tiket. Meskipun wajah kedua gadis itu tidak terlalu bagus, tidak satu pun dari mereka yang menolak, dan membiarkan Jido Kaili memeluknya, dan tangan besar itu berkeliaran di sekitar tubuhnya. Jangan pergi bersamanya. Yuren Lewis melihat Jido Kaili menyentuh kedua temannya, Yuren Lewis melangkah maju dan menghentikannya. Yuren Lewis, kami tidak memiliki bantuan sebanyak kamu. Jika kamu tidak pergi sendiri, jangan hentikan kami. Ini adalah pilihan kami sendiri. Jika bukan karena kakak Jido muncul, tidak ada dari kita yang bisa masuk. Kedua gadis itu sama sekali tidak menghargainya. Jido Kaili tersenyum dingin, pergi. Setelah mendorong Yuren Lewis pergi, Jido Kaili mengajak kedua gadis itu untuk berbaris. Tetapi pada saat ini, Nathan Lewis tiba, diikuti oleh Ariana Smith dan Laida Srio. Jika Ariana Smith tidak kembali ke Teluk Genuo untuk menjemput Nathan Lewis mungkin masih tidur sekarang. Yuren, maaf, saya terlambat, kata Nathan Lewis meminta maaf. Kakak, melihat Nathan Lewis datang, keluhan Yuren Lewis langsung meledak, dan dia menangis. Yuren, ada apa denganmu? Ariana Smith bertanya dengan aneh. Kakak ipar, Yuren Lewis memandang Jido Kaili, menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Jido Kaili sedang bersama kedua gadis itu dengan tangan di sekelilingnya, matanya tidak menentu pada Ariana Smith dan Laida Srio. Meskipun mereka berdua jauh lebih tua darinya, kewanitaan tubuh mereka tidak sebanding dengan gadis-gadis. Berusia 17 atau 18 tahun ini, Ariana Smith langsung mengerti, menatap Jido Kaili dan berkata, keluar dari sini, apakah kamu menggertak Yuren? Sebagai saudara ipar Yuren Lewis, Ariana Smith tentu saja akan membela Yuren Lewis, dan di Gruyères, siapa yang berani melawan keluarga Smith? Kakak ipar, lupakan saja. Yuren Lewis buru-buru menghentikan Ariana Smith, dia tidak ingin membuat masalah bagi Ariana Smith untuk dirinya, lagi pula, keluarga Jido Kaili juga kaya dan berkuasa. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kakak, apakah kamu memanggilku? Orang yang begitu cantik, tidak baik untuk marah. Jido Kaili berjalan di depan Ariana Smith dengan seringai di wajahnya. Ariana Smith mengerutkan kening, seorang anak,
dari mana kamu mempelajari masalah seperti ini? Kakak, aku bukan anak kecil lagi, aku tahu apa yang bisa kamu lakukan, dan aku bisa memainkan apa yang bisa kamu mainkan, apakah kamu mau mencoba itu? Hah, Jido Kylie berkata dengan senyum cabul. Pak, begitu kata-kata itu jatuh, Ariana Smith menariknya, seorang remaja laki-laki berani berbicara seperti ini. Jido Kylie ditampar, dan dia tercengang, dua orang yang datang bersamanya bergegas maju untuk mendukung Jido Kylie, dan mengeluarkan pisau dari tubuh mereka. Melihat beberapa anak remaja membawa pisau, Ariana Smith tercengang, dan tiba-tiba tampak sedikit bingung. Kamu berani memukulku, apakah kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah Gavin Kylie. Jido Kylie meraung ke arah Ariana Smith. Apakah kamu putra dari keluarga Kylie? Ariana Smith memandang Jido Kylie dan bertanya. Ariana, abaikan mereka, ayo masuk. Nathan Lewis tidak ingin cerewet dengan sekelompok anak, mereka semua tertegun, jadi bagaimana jika dia membunuh mereka? Ariana Smith tidak ingin berbicara dengan mereka lagi, dia mengangguk, siap untuk masuk bersama. Kamu ingin pergi setelah mengalahkan saudara Jido. Tidak semudah itu, teriak seorang rekan di sebelah Jido Kylie, dan menikam Ariana Smith dengan pisau. Di usia yang begitu muda, dia kejam. Ini membuat Ariana Smith ketakutan. Melihat hal tersebut, Laida Serio yang berada di samping Ariana Smith tiba-tiba mengambil pisaunya dan mematahkan pergelangan tangan pria itu. Kamu sangat kejam di usia yang begitu muda. Laida Serio menatap pihak lain dengan marah. Nathan Lewis juga sedikit mengernyit saat ini, dia tidak ingin sepengetahuan anak-anak ini, tetapi orang-orang ini sangat kejam. Ah, pria yang pergelangan tangannya patah melolong kesakitan, dan Jido Kylie sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin saat melihat rekannya seperti itu. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang begitu keras, dan mematahkan pergelangan tangannya sekaligus. Jeritan melengking menarik banyak orang untuk berlarian untuk melihat. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan di stadion, Trina Song sedang berdiskusi dengan beberapa sponsor tentang konser tersebut. Ayah Jido Kylie, Gavin Kylie, juga ada di antara mereka, tetapi dia hanya duduk di pinggir, karena semua orang di sini lebih kuat dari dia. Nona Song, ada masalah di pintu masuk konser. Ada banyak orang berkumpul sekarang, saya khawatir itu akan mempengaruhi penampilan. Seorang anggota staf bergegas masuk dan berkata, Trina Song mengerutkan kening, apakah kamu tahu siapa mereka? Aku tidak tahu, mereka sepertinya siswa berusia 17 atau 18 tahun, dan sepertinya ada seorang pemimpin bernama Jido Kylie, kata staf itu. Putraku, Gavin Kylie, yang duduk di pinggir, tiba-tiba berdiri. Tuan Kylie, putra Anda membawa orang untuk membuat masalah di pintu masuk konser. Jika pertunjukan terpengaruh, akan ada denda dari keluarga Anda. Trina Song berkata kepada Gavin Kylie dengan ekspresi tidak senang. Jangan memandang, Trina Song hanya sebagai aktor, tapi tidak ada yang tahu kekuatan keluarga Song, bagaimana bisa dibandingkan dengan Gruyères kecil ini. Nona Song, jangan khawatir, aku akan keluar dan melihat-lihat. Gavin Kylie menyeka keringat dinginnya, dan bergegas keluar. Setelah itu Gavin Kylie pergi, Trina Song berkata kepada staf, Lennon Guilu, saya punya teman yang akan datang sebentar lagi, memegang tiket baris pertama sehingga mereka tidak perlu mengantri, Anda bisa membawanya, saya punya fotonya di sini. Trina Song memberikan foto Nathan Lewis kepada staf, dan foto-foto ini diam-diam diambil oleh Trina Song untuk Nathan Lewis. Ketika staf melihat foto itu, mereka terkejut dan berkata, Nona Song, ini orang yang menyebabkan konflik di depan pintu. Apa? Trina Song kaget, berdiri dengan tergesa-gesa, dan bergegas keluar. Para sponsor itu juga bergegas keluar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kalian tidak mau kabur, bukan hanya memukuli saya, tapi juga mematahkan tangan teman saya ingin memanggil polisi dan menangkap kalian semua, saya ingin ayah saya patahkan kakimu. Jido Kylie berteriak pada Laida Serio dan yang lainnya setelah melihat banyak orang menonton. Sekarang begitu banyak orang yang menonton, pihak lain pasti tidak akan menyerang. Jika hanya ada sedikit dari mereka, Jido Kylie benar-benar tidak berani sombong, memutar pergelangan tangannya begitu dia bergerak. Dengan kekuatan seperti itu, Jido Kylie juga takut. Jido Kylie mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon ayahnya. Nathan Lewis melihat semakin banyak penonton di sekitarnya, dan sedikit mengernyit. Wajah Yuren Lewis sedikit pucat karena ketakutan, dan satu tangan mencengkeram lengan Nathan Lewis dengan kuat. Ariana Smith menghibur Yuren Lewis, Yuren, kamu tidak perlu takut,
tidak ada yang berani memprovokasi saya di Gruyères. Ketika Jido Kaili menelepon, Gabin Kaili memimpin orang untuk masuk, dan melihat bahwa itu adalah anak laki-laki yang membuat masalah, tiba-tiba marah. Kamu bajingan, aku memberimu tiket untuk menonton pertunjukan, bukan untuk menimbulkan masalah. Gabin Kaili melangkah maju dan ingin memukul Jido Kaili. Ayah, bukan kami yang membuat masalah, itu seseorang yang memukulku, kamu tahu, mereka memukul wajahku, dan mereka mematahkan lengan rekanku. Jido Kaili buru-buru menjelaskan dengan ketakutan. Gabin Kaili melihat bahwa memang ada cetakan telapak tangan berwarna merah cerah di wajah Jido Kaili, jelas dia baru saja dipukuli, lalu melihat ke arah rekan berwajah tegas dengan lengan patah di samping Jido Kaili, Gabin Kaili menarik tangannya kembali. Siapa yang memukulmu? Bukankah kamu bilang itu kamu anakku? Gabin Kaili berkata dengan marah. Meskipun keluarga Kaili tidak dianggap kelas atas di Gruyères, itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh semua orang. Itu merekalah, kata Jido Kaili dan Ariana Smith. Gabin Kaili melihat ke arah jari Jido Kaili, ketika dia melihat Ariana Smith, Laida Serio dan Nathan Lewis, seluruh tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah. Ayah, ada apa denganmu? Jido Kaili buru-buru mendukung Gabin Kaili dan bertanya. Setelah Gabin Kaili menamparkan Jido Kaili dengan keras, dia bergegas ke Ariana Smith dan yang lainnya. Nona Ariana, Nona Laida, Tuan Nathan, saya benar-benar minta maaf. Ketidakmampuan saya untuk mengajari anak saya dengan baik yang memprovokasi Anda. Anak ini siap membantu Anda. Saya tidak punya keluhan. Gabin Kaili berlutut di depan dari semua orang. Kali ini, Jido Kaili tercengang, dan orang-orang yang mengikuti Jido Kaili juga tercengang. Kakak Jido, siapa orang-orang ini? Teman yang bersama Jido Kaili bertanya dengan kaget. Jido Kaili menggelengkan kepalanya, jika dia tahu, dia tidak akan memprovokasi. Dia, tunggu saja hidupmu mati. Salah satunya adalah Nona Ariana, satu adalah cucu perempuan Garrison Serio, dan yang lainnya adalah Tuan Nathan yang terkenal di Gruyères. Bahkan Tiago Levon adalah pengikut Tuan Nathan. Untuk membantunya, siapapun berani untuk memprovokasi. Di kerumunan, seseorang dengan sombong dan berkata, kali ini, Jido Kaili tercengang, dan selangkangannya basah kuyup oleh air seni. Semua orang di tempat ini adalah eksistensi yang tidak dapat diprovokasi, dan satu kalimat pun dapat membuat keluarga Kaili mereka bangkrut. Minggir, minggir, dengan beberapa teriakan, kerumunan itu menyingkir, dan puluhan satpam bergandengan tangan untuk menghadang massa. Trina Song mengenakan kacamata hitam dan congsam dan berjalan cepat menuju Nathan Lewis, diikuti oleh sekelompok sponsor besar. Trina Song, melihat Trina Song keluar, banyak penggemar berteriak kegirangan. Ketika Yuren Lewis melihat Trina Song, dia juga gemetar karena kegirangan. Dia melihat Trina Song berjalan langsung ke Nathan Lewis, mengikuti Ariana Smith dan Laida Serio untuk menyapa, dan bertanya kepada Nathan Lewis, Tuan Nathan, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda pikir saya akan baik-baik saja? Nathan Lewis berkata dengan tenang sambil tersenyum. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Trina Song juga tersenyum, dia tahu kekuatan Nathan Lewis, jika dia diintimidasi oleh seorang remaja laki-laki, itu akan sangat lucu. Tuan Nathan, melihat Nathan Lewis, sponsor di belakang Trina Song bergegas maju dan menyapa Nathan Lewis dengan hormat. Sekarang di kelas atas Gruyères, siapa yang tidak kenal Nathan Lewis? Nathan Lewis hanya mengangguk sedikit, sebagai salam. Oke, ayo masuk, di luar kacau. Trina Song melihat ada banyak orang di sekitar, dan banyak penggemar fanatik berteriak, itu bukan tempat untuk mengobrol, jadi dia berkata. Nathan Lewis mengangguk, lalu berkata kepada Yuren Lewis, Yuren, tidak apa-apa, ayo masuk. Siapa ini? Trina Song memandang Yuren Lewis dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Ini sepupuku. Nathan Lewis memperkenalkan. Ketika Trina Song mendengarnya, dia memandang Yuren Lewis dengan senyum di wajahnya, jadi ini sepupumu, ayo pergi, masuk denganku. Trina Song melangkah maju untuk memegang tangan Yuren Lewis, dan berjalan masuk. Yuren Lewis memandang Trina Song yang dekat, dia tertegun, mulutnya membulat, dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Trina Song adalah idolanya, dan sekarang dia bahkan menggandeng tangannya untuk masuk bersama. Yuren Lewis merasa hatinya akan meledak. Banyak orang di sekitar menonton adegan ini, dan mata iri mereka hampir copot. Terutama dua teman sekelas perempuan Yuren Lewis. Trina Song benar-benar memegang tangan Yuren Lewis secara langsung,
dan sepertinya saudara laki-laki Yuren Louis sangat akrab dengannya, keduanya akan menyesalinya sampai mati. Yuren, dua siswi buru-buru meneriaki Yuren Louis. Mereka berharap Yuren Louis juga bisa membawa mereka masuk. Yuren Louis hanya melihat kembali kedua orang itu, lalu menoleh ke belakang, dan mengabaikan mereka. Baru saja, Yuren Louis memberi mereka begitu banyak kesempatan, tetapi mereka berdua tidak menghargainya sama sekali. Trina Song juga sepertinya melihat sesuatu di mata Yuren Louis, jadi dia berkata kepada staf, orang-orang ini tidak baik, mereka tidak diizinkan masuk ke konser. Setelah berbicara, Trina Song menyeret Yuren Louis ke dalam venue. Nathan Louis mengikuti di belakang. Ariana Smith terus menatap Nathan Louis, dia selalu merasa ada yang salah dengan Trina Song mengikuti Nathan Louis. Nathan Louis hanya bisa mengangkat kepalanya, berpura-pura tidak melihat Ariana Smith menatapnya, dan berjalan cepat ke tempat tersebut. Tuan Nathan, Gavin Kylie berbaring di tanah, melihat Nathan Louis tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada dirinya, dan pergi begitu saja, berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi Nathan Louis mengabaikannya, sampai sosok Nathan Louis memasuki venue, Gavin Kylie duduk lumpuh di tanah. Ayah, Jido Kylie bergidik dan berteriak pelan. Pak, Gavin Kylie menamparkan wajah Jido Kylie yang penuh amarah lagi. Kamu bajingan, keluarga Kylie cepat atau lambat akan dihancurkan olehmu, dan aku pasti akan mematahkan kakimu setelah kamu kembali. Gavin Kylie berteriak keras. Nathan Louis dan yang lainnya diatur di baris pertama, posisi yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Melihat Trina Song menari dan bernyanyi di atas panggung, Nathan Louis memilih untuk menutup matanya. Karena dia menemukan bahwa Trina Song ada di atas panggung, matanya tidak dapat menahan untuk tidak melihatnya, dan ada sedikit kelembutan di matanya. Anda harus tahu bahwa Ariana Smith duduk di sebelah Anda. Nathan Louis tidak berani memiliki pikiran yang salah, jadi dia hanya menutup matanya dan tidak melihatnya, sehingga dia tidak dapat menemukan kesalahannya. Nona Song luar biasa, sangat cantik, aku sangat menyukainya. Yuren Louis memandang Trina Song di atas panggung dan berteriak dengan penuh semangat seperti gadis kecil. Yuren, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Ariana Smith berkata kepada Yuren Louis yang bersemangat. Kakak ipar, ada apa? Yuren Louis bertanya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Trina Song atau aku, siapa yang lebih kamu sukai? Tanya Ariana Smith. Setelah mendengar pertanyaan ini, Yuren Louis tercengang. Dan Nathan Louis, yang menutup matanya sedikit, hampir tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak menyangka Ariana Smith akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Sepertinya wanita ini cemburu, dan dia memang tidak bisa diremehkan. Pantas saja dikatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ 0. Kakak ipar, tentu saja aku menyukaimu, kamu adalah ipar perempuanku. Yuren Louis dengan cerdik meraih lengan Ariana Smith dan berkata. Ariana Smith tiba-tiba menjadi bahagia, wajahnya tersenyum, dan dia juga melihat Nathan Louis di sampingnya. Dia tahu bahwa Nathan Louis pasti bisa mendengar mereka berbicara. Akhirnya, konser berakhir. Trina Song awalnya ingin mengundang Nathan Louis dan Yuren Louis untuk makan malam bersama, tetapi Nathan Louis menolak. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak dari Trina Song, atau Ariana Smith akan cemburu dan ledakannya sangat besar. Namun, Nathan Louis tetap meminta Yuren Louis untuk menemani Trina Song. Lagi pula, Trina Song datang ke Gruyères untuk mengadakan konser untuk dirinya, dan dengan sopan membiarkan saudara perempuannya menemaninya. Ketika Trina Song meninggalkan Gruyères, dia mengirim pesan ke Nathan Louis, tetapi Nathan Louis tidak pergi untuk mengirimkannya. Namun, Trina Song menjelaskan bahwa Trina Song akan datang untuk mengirim batu ke Nathan Louis di masa depan, yang membuat Nathan Louis sedikit sakit kepala. Gadis ini tahu bahwa dia punya pacar, tapi dia terang-terangan menunjukkan kasih sayang padanya. Bukankah dia membuat masalah untuk dirinya sendiri? Dalam beberapa hari berikutnya, Nathan Louis pergi berbelanja dengan Ariana Smith setiap hari ketika dia tidak melakukan apa-apa, dan kemudian bermain catur dengan William Smith. Tanpa bahan obat dan batu roh, kultivasi Nathan Louis saat ini di alam bigu hanya mengandalkan aura langit dan bumi, yang merupakan dasar dari kultivasinya. 3 hari kemudian, Garrison Serio menemui Nathan Louis, dan memberitahu Nathan Louis tentang pelelangan barang antik di ibu kota. Tuan Nathan, akan ada lelang pameran barang antik di ibu kota besok. Saya pikir Anda harus pergi dan melihatnya. Mungkin, Anda dapat menemukan apa yang dibutuhkan Tuan Nathan. Kursi naga saya diperoleh dari pelelangan itu, dan ada banyak harta langka di dalamnya. Saya mendengar bahwa kali ini,
pengusaha Hong Kong juga menerbangkan sejumlah artefak magis. Anda harus tahu bahwa banyak bangsawan kaya sekarang ingin meminta satu artefak magis dapat menyelaraskan Feng Shui dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, jadi pelelangan ini pasti sangat intens. Saya juga memiliki beberapa barang antik yang tidak terpakai di tangan saya. Saya hanya mengambilnya untuk melihat apakah saya dapat menjualnya untuk mendapatkan uang, dan lihat jika saya bisa mengumpulkan beberapa lagi. Barang bagus. Garrison Serio memiliki banyak penelitian tentang barang antik, jadi dalam hal barang antik, dia sangat bersemangat. Aku sudah tahu, Tuan Wettner memberitahuku, kata Nathan Louis datar. Falco Wettner, Garrison Serio terkejut sesaat, dan kemudian tiba-tiba bertanya dengan heran, apakah Tuan Nathan berbicara tentang pemilik departemen penjaga di ibu kota, Falco Wettner? Ya, itu dia, Nathan Louis mengangguk. Garrison Serio memandang Nathan Louis dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Nathan Louis akan menjalin hubungan dengan Falco Wettner dari pengadilan pelindung di ibu kota. Anda harus tahu bahwa bahkan di masa puncak karir resmi Garrison Serio, ada celah besar dengan Falco Wettner. Tuan Departemen Penjaga di ibu kota adalah sosok yang tidak bisa dijangkau. Garrison Serio tidak pernah menyangka bahwa Nathan Louis akan mengenal Falco Wettner. Tuan Nathan, jika Anda pergi besok, saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Tanya Garrison Serio. Oke, ayo pergi bersama besok. Nathan Louis mengangguk. Lagi pula, Nathan Louis belum pernah ke ibu kota dan tidak mengenalnya. Karena Garrison Serio telah berpartisipasi dalam pelelangan ini, akan menghemat masalah jika dia pergi bersama Garrison Serio. Garrison Serio pergi, sementara Ariana Smith dan Laida Serio turun dari lantai atas. Nathan Louis, kemana kamu bilang akan pergi? Ariana Smith bertanya. Nathan Louis memandang kedua orang itu, sedikit terkejut. Dia pikir mereka sama sekali tidak ada di rumah. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.